Shalom, selamat beribadah kepada setiap saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan masih di dalam area atau subjek tentang pengampunan. Dan saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah Live a Life of Forgiveness. Menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan pengampunan. Tentu kita tahu bahwa ini tidak mudah. Tetapi ada satu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bagaimana memberikan atau melepaskan pengampunan dalam kondisi yang tidak gampang. Tetapi ini sebuah gaya hidup, sebuah praktek yang terus-menerus akan dijalani. Dan kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 sampai dengan ke-4. Mari kita membaca firman ini bersama-sama di tempat saudara. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau telah lebih dahulu mengampuni kami. Karya salib-Mu melepaskan kami dari setiap keterikatan, kebencian, kepahitan, dan kekecewaan. Dan Engkau mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu. Kami tahu walaupun sulit tetapi anugerah-Mu tersedia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika Yesus mengajarkan kebenaran ini, kita tahu bahwa bahkan murid-murid sendiri merespon perkataan Yesus itu dengan mengatakan, aduh nggak mungkin. Dan bahkan mereka berkata, tambahkanlah iman kepada kami. Tambahkanlah iman. This is something huge. This is something counterculture, sesuatu yang bertentangan dengan budaya pada saat itu. Kita tahu bahwa orang Yahudi hanya memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada mereka itu paling banyak 3 kali. Setelah itu tidak mungkin lagi. Tetapi di sini Yesus berkata, kalaupun orang itu menyakiti kamu 7 kali dalam sehari, dan setiap kali dia menyakiti kamu, dia meminta pengampunan kepada kamu, kamu mesti bersedia berkata, aku mengampuni. Ketika dia berkata, aku bertobat. Kadang-kadang kita berpikir, kalau dia 7 kali melakukan kesalahan yang sama, dia bilang bertobat, itu bukan bertobat, itu namanya berobat. Kamu cuma bolak-balik melakukan kesalahan yang sama. Tetapi dia mengatakan, saya repent, saya bertobat. Ini mungkin kita lihat kalau itu terjadi kepada anak kita. Berulang-ulang dengan kesalahan yang sama. Kita mengatakan bahwa kalau binatang saja, keledai saja jatuh 1 kali, dia bisa tidak lagi mau tersesat atau jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalau kamu melakukan itu, bebal namanya. Dan kita selalu mulai menghakimi orang seperti itu. Tapi sebenarnya coba bayangkan kita dengan Allah. Berulang-ulang kita melakukan kesalahan yang sama. Dan kadang-kadang kita frustrasi sendiri. Tetapi Tuhan sendiri tetap datang dan menerima pengampunan. Sewaktu kita datang dan mengatakan, Tuhan ampuni. Tuhan berikan kepada kami pengampunan. Nah, saudara-saudara, ada satu teguran dan peringatan Yesus di sini. Dikatakan, jagalah dirimu. Watch yourself. Jagalah dirimu. Dan ini penting. Sebab ini artinya perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan serius. Dan Yesus mengatakan ini karena kemudian di dalam surat Ibrani, yaitu Ibrani 12 ayat 15, ada firman yang menjadi teguran dan peringatan kepada gereja. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah dirimu agar jangan timbul akar pahit. Nah, ini peringatan dari Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua, gerejanya, memberikan makna bahwa
ternyata manusia ini cenderung kesel. Kalau kita itu disakiti orang, kita tuh cenderung kesel dan kurang memaafkan. Bahkan kita lebih cenderung dikendalikan oleh apa yang dilakukan oleh orang kepada kita. Dan kemudian kita berpikir, itu kayaknya kalau orang lain yang tidak menyakiti saya, itu mungkin oke. Tapi kalau orang yang menyakiti saya melakukan itu, kelihatannya ini tidak oke. Artinya kita lebih cenderung untuk menghakimi orang yang pernah menyakiti kita lebih berat daripada orang yang tidak pernah menyakiti kita. Tapi sebenarnya seperti peringatan di dalam surat Ibrani tadi, dikatakan jangan sampai timbul akar pahit. Nah, seringkali kita berpikir ayat itu dengan gambaran kalau misalnya ada satu pohon, batang pohon yang sudah tua, lalu kita nggak suka lagi dengan itu, kita mungkin potong, lalu kemudian setelah itu kita berpikir, sudahlah, dia pasti mati. Tapi kemudian kita kaget, misalnya 2-3 bulan kemudian, kok muncul ada sebuah pohon baru di tempat yang sama. Itu kenapa? Karena ternyata kita tidak melihat bahwa ada akar yang masih tinggal di tempat itu, sehingga kemudian menimbulkan potensi baru untuk pohon yang baru. Dan inilah sebenarnya yang menjadi hal yang sama ketika kita melihat kepada akar yang pahit, kita harus segera menemukan akarnya, menggali dalam-dalam pada hati kita apa yang terjadi dan bagaimana kita mengangkat ini. Dan saudara-saudara, jika kita tidak mengampuni secara menyeluruh, artinya membereskan, tidak lagi akar-akar potensi yang bisa menimbulkan itu, maka kemudian kalau kita tidak mengampuni secara menyeluruh dengan kuasa dari Kristus, maka amarah yang mengikuti kita karena disakiti itu akan membuat kita ini akan gampang tercemar, gampang teriritasi. Dan ini membuat kita dihantui. Kita jadi gelisah. Ini yang saya kenal sebagai kita itu tanpa sadar menjadikan diri kita seperti arwah gentayangan. Mungkin kau berkata, aduh Pak Markus kayaknya serius amat tuduhan arwah gentayangan. Begini saudara-saudara, kenapa saya katakan sebagai arwah gentayangan? Tentu ini bukan berarti kita jadi hantu atau sesuatu yang demonik, bukan. Seperti artinya. Kata akar pahit yang ada di dalam konteks Ibrani tadi, itu akhirnya dikatakan jangan sampai menimbulkan kerusuhan. Nah, kata kerusuhan di situ, wrath, ya, itu sebenarnya ada satu kata dalam bahasa Inggris kuno, yaitu wrath, yang tidak lagi dipakai. Dan ini artinya menimbulkan kegelisahan, menghantui orang-orang atau komunitas di sekitar orang yang memiliki akar pahit. Nah, itu sebabnya saya katakan, orang yang punya akar pahit, bila dia tidak melepaskan pengampunan, dia ini bisa jadi arwah gentayangan ke komunitas itu. Dia bisa mencelok ke satu orang, lalu kemudian bermasalah. Karena dia sendiri gelisah, dia sendiri dihantui oleh ketakutan untuk jangan sampai saya disakiti lagi. Tetapi kehati-hatiannya justru membuat orang lain itu gampang tersakiti, atau dia menyakiti orang, atau dia disakiti lagi. Lalu dia pindah lagi ke yang lain, pindah lagi ke yang lain, pindah lagi ke yang lain. Sehingga akhirnya mungkin bisa menimbulkan keterpisahan, split di dalam komunitas tersebut. Nah, disinilah Yesus berkata, jagalah dirimu. Perhatikan baik-baik. Watch yourself. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang memiliki kebiasaan baru, yaitu cepat untuk membatalkan sebuah engagement, sebuah kesepakatan. Gampang kita cancel sebuah janji. Ada aja alasan yang kita buat.
Atau kita ini gampang tiba-tiba menghilang. Kalau pacaran gitu istilahnya ghosting gitu ya. Tiba-tiba orang ini hilang aja tanpa kabar. Tanpa bisa dicek lagi. Mungkin bahkan sudah hubungannya nggak bisa lagi, nomor kontaknya sudah nggak bisa dihubungin, tiba-tiba hilang aja begitu. Terutama mungkin kalau ada orang yang memiliki masalah hutang piutang, tiba-tiba nggak bisa dihubungin lagi. Ghosting. Atau membuat orang menghina sebagai hal yang biasa, ya, merendahkan dan bahkan meremehkan, membuat penghinaan itu sampai ke viral ya di dunia sosial media. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu terbebas dari dosa ini? Dan Yesus sudah mengajarkan langkah-langkah itu ada di dalam ayat 3 dan 4 dari Lukas 17. Ada 3 hal. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan pengampunan. Yang pertama itu dimulai dari hati. Yaitu kita sebut sebagai pengampunan hati. Ayat 3 dikatakan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Perhatikan firman Tuhan katakan di sini, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Nah, ini berbicara mengenai pengampunan dari dalam hati itu. Urut-urutannya begini, dimulai dari bagaimana kita mengidentifikasi dulu siapa pelaku kesalahannya. Siapa yang melakukan ini kepada saya sehingga saya kecewa, saya sakit hati, saya marah, saya mungkin tersinggung. Siapa yang melakukannya? Apakah sekelompok orang? Apakah orang tertentu? Kita mesti tahu dulu siapa pelaku kesalahannya. Tetapi kemudian di dalam hati nurani kita, belum terucap, tetapi di dalam hati nurani kita, kita harus bersih untuk memutuskan saya mengampuni. Artinya saya membayar hutang kesalahan dari orang tersebut atau pelaku kesalahan tersebut. Kemudian bersedia untuk berbuat baik. Nah, di sini tidak mudah karena pengampunan itu, saudara-saudara, tidak dimulai pada waktu kita merasa enak baru kita ampuni. Atau kita lihat, orang itu kayaknya udah mau bertobat. Atau dia kayaknya nyesel. Nah, oke, saya ampuni. Tidak. Tetapi yang namanya pengampunan yang dimulai dari hati, saudara-saudara, itu harus dimulai tanpa ada emosi. Nah, ini yang luar biasa ini. Tanpa ada emosi. Pengampunan yang benar selalu berharap terjadinya satu pemulihan hubungan secara penuh terhadap orang yang menyakiti kita. Tetapi bila pemulihan itu tidak terjadi, artinya kalau kita sudah melepaskan pengampunan, orang itu tidak misalnya respon, orang itu tidak mau, atau orang itu merasa ini bukan sesuatu yang serius untuk diselesaikan dengan tuntas, atau malah dia hilang, nggak ada urusan dengan mereka. Pertama Tuhan mengatakan urusannya dengan kamu yang mendapatkan kebenaran itu. Dikatakan kalau kamu berdoa, lalu kemudian kamu terpikir tentang seseorang yang menyakiti kamu dalam hati kamu, bereskan langsung. Artinya, selesaikan ini dengan Tuhan lebih dahulu. Saudara harus datang kepada Allah dan mengatakan, Tuhan, saya memutuskan untuk mengampuni. Karena bukan masalah emosinya dulu udah enak baru saya mengampuni, enggak. Tapi karena itu adalah hal yang benar. Pengampunan kita berikan kepada orang karena itu adalah hal yang benar. Jadi, langkah pertama untuk kita bisa hidup dengan pengampunan, pastikan setiap kali kita mengenali ada orang yang menyakiti kita, lepaskan langsung pengampunan itu. Kita datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan ampuni aku telah marah. Dan dia juga telah menyakiti aku. Sebagaimana engkau mengampuni aku mengampuni dia.
saat ini juga. Tujuannya supaya doa kita tidak terhalang. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak mau mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kamu, Tuhan tidak bisa jawab doa kamu. Berarti persoalannya ini adalah kepada kita, bukan kepada orang itu. Dan yang paling parah daripada kepahitan itu apa? Corrie ten Boom mengatakan, kepahitan itu ibarat orang yang terpenjara di satu sel, di mana dia yang terpenjara itu punya kunci untuk membuka pintu selnya sendiri. Nah, itu orang yang kepahitan, yang tidak mau melepaskan pengampunan, padahal dia sendiri punya kunci itu. Itulah kebodohan dari orang yang memilih untuk pahit, memilih untuk balas dendam, memilih untuk mempertahankan kekecewaan. Yang kedua, itu menghapuskan hutang. Ayat yang keempat dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Kata mengampuni yang Yesus pakai di sini adalah apiemi. Apiemi itu artinya menghapus hutang. Jadi mengampuni berarti menyangkal diri untuk tidak membalas dendam. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan 21. Karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Dan pengampunan itu tidak mengharapkan pelaku mendapatkan ganjaran setimpal. Itulah sebabnya pengampunan itu selalu mahal bagi si pemberi pengampunan. Tetapi manfaatnya akan menjadi sangat besar bagi hati nuraninya dan menjadi kesaksian yang sangat kuat terhadap kuasa Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa menyerap penderitaan. Yang namanya pengampunan itu artinya orang yang melepaskan pengampunan itu harus menanggung kerugian. Karena kan dia sudah disakiti. Dia sudah menimbulkan kerugian. Ada kesalahan itu menimbulkan kerugian. Bisa dua belah pihak, tetapi taruhlah kita yang mengalaminya karena kita disakiti. Sekarang berarti orang yang menyakiti kita itu kan berhutang kepada kita. Karena pengampunan itu di dalam konteks perjanjian baru itu dipakai di dalam konteks hutang piutang. Ya, banyak perumpamaan itu tentang hutang piutang. Minggu depan kita akan bahas mengenai bagaimana memberikan pengampunan itu walaupun kelihatannya tidak mudah. Karena 7 kali itu berbicara mengenai kesempurnaan, completeness, dan juga bicara mengenai tidak ada ujungnya. Artinya tidak ada batasnya, tidak ada sebuah batas mengatakan sudah sampai di sini, setelah itu saya nggak mau lagi. Tidak, saudara-saudara. Tetapi kita akan menyerap kerugian dari orang yang melakukan itu kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita melepaskan pengampunan? Berarti kita mesti memutuskan dulu bahwa memang saya akan bayar. Saya akan bayar semua itu. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan lanjutkan, bagaimana caranya kita menyerap hutang itu, menyerap kerugian itu, ada beberapa kesalahpahaman umum memaknai pengampunan. Ini bukan pengampunan. Yang pertama, nyari alasan. Contoh begini, mencari alasan itu berarti menghancurkan atau menghapus kebutuhan untuk pengampunan. Contohnya, misalnya ketahuan deh ini orang sudah membuat kerugian. Dia bilang, ya betul, kamu bikin saya kesel. Ya, atau saya marah sama kamu. Tapi habis gini sih, habis lu sih dulu. Coba kalau kamu gak bikin begini, kan aku gak marah. Artinya orang yang menyakiti itu mencari alasan untuk dia tidak mendapatkan tanggung jawab. Ini artinya bahwa si pelaku itu tidak mau menerima tanggung jawab dan dia memberikan alasan yang cukup mungkin bahkan masuk akal. Tapi sebenarnya setiap orang yang membuat alasan-alasan berarti dia mengeliminir kebutuhan bagi sebuah pengampunan. Jangan buat alasan. Ketika kita berdosa,
Kalau kita mau minta pengampunan, kita bilang begini, saya mengaku salah karena saya telah. Jangan bilang gini, ya karena abis kamu sih duluan. Atau abis gini sih, abis keadaan sih. Enggak. Karena saya telah misalnya tidak sensitif sehingga saya menjadi marah dan saya melukai perasaan kamu dengan perkataan saya. Yang kedua, ini bukan pengampunan, itu penyangkalan atau berusaha untuk membersihkan nama baik kita. Ya, jadi artinya gini, kita merasa ini nggak dosa. Aduh, janganlah bilang ini dosa. Ini kan cuma sekedar kealpaan. Padahal udah jelas-jelas itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman. Artinya seringkali kita menyangkal kenyataan. Denying. Kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius di mata Allah. Atau kita pretend bahwa ini nggak terjadi. Nah, ini yang namanya dosa pembiaran. Hati-hati. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel menderita karena Imam Eli, membiarkan, merasa anak-anaknya itu melakukan kejahatan itu tidak perlu untuk bertobat. Sehingga dia merasa itu oke. Dan kita tahu ujungnya, Tuhan membuat mereka kalah dan bahkan tabut perjanjian itu diambil oleh bangsa asing. Yang ketiga adalah berpikir untuk bagaimana cara membalaskan terhadap orang yang menyakiti saya. Jadi dia berpikir bagaimana balas dendamnya, bagaimana supaya kamu juga ngalamin seri gitu. Kamu telah merugikan saya, sekarang saya cari cara bagaimana caranya kamu juga untuk menderita karena perbuatan kamu. Lalu kemudian mulai dengan menahan atau menunda penghakiman. Artinya begini, dia bilang, oke ya, saya ampuni kamu kali ini aja. Tapi nanti berikutnya sekali lagi tidak ada maaf bagimu. Itu artinya sama saja berkata, saya ini sekarang menghitung kesalahan kamu. Sekarang mungkin saya tunda kemarahan saya, tapi berikutnya tidak ada maaf bagimu. Itu tidak pengampunan. Walaupun dia bilang, kali ini saya ampuni kamu ya. Tapi berikutnya nggak boleh. Berarti kita suspending judgment. Itu bukan pengampunan. Berikutnya adalah memberikan atau mempersenjatai kemurahan kita. Misalnya ada cara untuk kita mengatakan begini, aku mengampuni kamu, tetapi gini ya, sekarang ini saya itu sebenarnya mengabaikan sajalah. Ini belum serius. Tetapi sejak saya sudah mengampuni kamu, maka saya minta kamu harus lebih berhati-hati. Saya minta kamu, mengharapkan kamu harus lebih bekerja dengan serius. Nah, itu artinya kita tuh mempersenjatai kemurahan kita dan mengharapkan supaya kamu menjadi lebih baik. Dan kamu harus lebih baik kepada saya karena saya sudah mengampuni kamu. Artinya kemurahan yang kita beri itu ada bebannya. Atau yang berikutnya yaitu kita membuang atau mengabaikan keadilan. Keadilan itu harus ditegakkan. Tetapi jangan kita yang melakukannya. Izinkan agen atau institusi yang Tuhan tetapkan. Misalnya orang yang mengalami pelecehan seksual. Ada keadilan yang harus ditegakkan. Tetapi jangan kita yang melakukan. Biarkan ada lembaga seperti pemerintah atau lembaga keadilan atau Allah yang menetapkan kepada kita. Lalu kemudian yang bukan pengampunan adalah setelah orang ini melakukan kesalahan, lalu kemudian kita cepat-cepat untuk bilang, oke, sekarang gue percaya lagi sama kamu. Itu bukan pengampunan juga. Karena beda nanti antara melepaskan pengampunan dan membangun kembali kepercayaan. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, seringkali orang yang, terutama orang Kristen ya, misalnya gini, saya berhutang kepada Anda. Lalu kemudian Anda oleh karena kebaikan dan kemurahan, mengatakan, oh sudahlah Pak Markus, hari ini Bapak nggak usah pikirkan, utangnya saya lunasi. Bapak lunas. Lunas ya? Oke.
Lalu kemudian berikutnya, karena saya merasa tidak menghargai pengampunan itu, berikutnya saya lakukan lagi kesalahan yang sama. Dan saya berharap saudara itu harus mempercayai saya seperti sebelumnya. Sebelum saya berhutang, sebelum saya punya masalah. Nggak bisa. Loh kan kita bilang gini, kan kamu udah mengampuni saya, ya harusnya udah loh. Ayo dong. Beda antara kita melunasi hutang kita dengan kita membangun kembali kepercayaan kita. It takes time to build or to restore relationship or trust. Ya, jadi saudara-saudara, jangan juga kita menuntut kamu harus mempercayai saya kembali. Ini terutama kepada orang yang diampuni. Kamu harus mempercayai saya kembali. Kamu kan sudah mengampuni saya. Saudara-saudara, kita harus earn trust. Kita harus mengupayakan kepercayaan yang sudah rusak tadi. Ini saudara. Dan yang terakhir, bahwa pengampunan itu dimulai dari hati dan bukan karena emosi. Pengampunan itu artinya menghapuskan hutang. Dan kita tahu bagaimana memberi pengampunan yang benar. Dan yang terakhir, pengampunan itu selalu mengharapkan yang baik kepada pelakunya. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memberikan pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu setelah kamu lepaskan, kamu harus mengharapkan Allah melakukan yang baik kepada dia. Jadi kita mengampuni dengan membalaskan kebaikan. Melakukan tindakan kebaikan. Bagaimana caranya? Mendoakan dan mengharapkan yang baik terjadi kepada si pelaku kejahatan. Ini merupakan ujian pengampunan. Jadi pengampunan itu saudara adalah satu janji untuk tidak mengungkit-ungkit peristiwa yang telah terjadi dengan orang yang telah menyakiti kita atau terhadap orang lain, bahkan terhadap diri kita sendiri. Dan saya percaya bahwa kebenaran ini sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Jadi mari kita melihat. Saya tahu bahwa seringkali dan bahkan banyak respons dari renungan ini mengatakan, iya Pak, itu benar, tapi memang tidak mudah. Betul, tidak mudah. Tetapi ada anugerah untuk kita bisa melakukan itu. Dan anugerah itu tersedia kepada kita berkelimpahan. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan satu mujizat di balik anugerah pengampunan ini. Karena dikatakan, kalau kamu bersedia untuk melakukan ini, orang itu menyakiti kamu 7 kali sehari dan dia meminta pengampunan 7 kali. Maka bila engkau melakukan ini, engkau bisa berkata kepada pohon itu, tercerabut dan ditanam di laut. Ini sesuatu yang mustahil. Karena 2 habitat yang berbeda. Pohon di tanah, cabut, ditanam di laut, dan dia berbuah, dan dia taat. Artinya, ketika kita melepaskan pengampunan dengan cara yang benar, hidup setiap hari dengan kuasa pengampunan Kristus, karena kita sudah diampuni setiap hari, maka kita akan melihat kuasa mujizat demi mujizat, kesembuhan. Orang-orang yang mengalami kanker umumnya adalah orang-orang yang memiliki persoalan dan tidak mau melepaskan pengampunan. Saudara, saya percaya kanker payudara akan diangkat dari akar-akarnya. Saudara yang punya masalah dengan pencernaan, dengan migrain, saudara akan melihat Tuhan akan membawa kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa pada saat ini biarlah kiranya kuasa pengampunan itu mengalir penuh di dalam hidup kami. Dan kami akan melihat anugerah-Mu berlimpah dan Engkau akan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.